Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah raja tersukses di masa kerajaan Mataram kuno alias Kerajaan Medang Kamulan yang memecahkan rekor sebagai raja dengan prasasti terbanyak di tanah Jawa. Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu adalah Raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, yang memerintah dari tanggal 9 Juni tahun 898 sampai dengan pertengahan tahun 910. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Beliau memiliki nama lain, Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu. Menurut prasasti Mantiasih, Rakai Watukura Dyah Balitung Kri Icwarakecwat Satungga Rudramurti. Menurut prasasti Wanua Tengah 3, Rakai Galudiah Garuda Muhari Darmodaya Mahasambu. Menurut prasasti Tulangan, Raja Medang ke-13. Berkuasa, tanggal 10 Mei 898 sampai 21 Desember tahun 910 Masehi. Pendahulu, Rakai Watuhumalang. Penerus, Empu Daksa. Wangsa, Sanjaya. Agama, Hindu. Asal-usul. Analisis para sejarawan, misalnya Boekhori atau Purbacaraka, menyebutkan bahwa Dyah Balitung berhasil naik takhta karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan besar raja tersebut adalah Rakai Watuhumalang yang menurut prasasti Mantiasih memerintah sebelum Balitung. Mungkin alasan Dyah Balitung bisa naik takhta bukan hanya itu, mengingat raja sebelumnya ternyata juga memiliki putra bernama Daksa menurut prasasti Telahap. Alasan lain yang menunjang ialah keadaan kerajaan Medang sepeninggal Rakai Kayuwangi mengalami perpecahan, yaitu dengan ditemukannya prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi dan prasasti Poh Dulur atas nama Rakai Limus Dyah Dewendra. Jadi, kemungkinan besar Dyah Balitung yang merupakan menantu Rakai Watuhumalang, Raja Medang pengganti Rakai Kayuwangi, berhasil menjadi pahlawan dengan menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus sehingga kembali mengakui kekuasaan tunggal di Kerajaan Medang. Maka, sepeninggal Rakai Watuhumalang, rakyat pun memilih Balitung sebagai raja daripada iparnya, yaitu Empu Daksa. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, Istana Kerajaan Medang tidak lagi berada di daerah Mataram atau Yogyakarta, ataupun Mamrati atau di daerah Wonorejo, Kabupaten Madiun, melainkan sudah dipindahkan ke daerah Poh Pitu yang diberi nama Yawapura yang terletak di sekitar Candi Badut, Kabupaten Malang. Hal ini dimungkinkan karena Istana Mamratipura, yang dulu dibangun oleh Rakai Pikatan, telah rusak akibat perang saudara antara Rakai Kayuwangi melawan Rakai Gurunwangi. Prasasti tertua atas nama Balitung yang berhasil ditemukan adalah prasasti Telahap tanggal 11 September tahun 899. Namun bukan berarti ini adalah prasasti pertamanya, atau dengan kata lain, bisa jadi Balitung sudah naik takhta sebelum tahun 899. Prasasti ini yang sekarang sudah hilang hanya sebagian yang masih terbaca. Prasasti ini tampaknya mencatat hibah sima, pembebasan tanah dari pajak yang ditujukan kepada pendeta maupun pemimpin daerah yang berjasa kepada pemerintah Kerajaan Medang di masa kepemimpinan Raja Dyah Balitung. Prasasti Ayam Teas 3 berangkat tahun 822 AK atau tahun 900 M, disebutkan desa Ayam Teas yang dijadikan sebagai tanah perdikan sebagai tempat pedagang. Prasasti Taji Bitari 823 Saka 901 M berisi tentang peresmian tanah di wilayah Taji menjadi daerah perdikan untuk bangunan suci, kuil Dewa Saba, dan sawah di Taji dijadikan daerah perdikan untuk kuil itu oleh Rakrian Watu Tihang Pusanggrama Durandara atas perintah Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Prasasti Luitan 823 Saka 901 Masehi adalah prasasti Maharaja Dyah Balitung yang ditemukan pada tahun 1977 di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, berisi tentang persoalan pajak. Disusul kemudian prasasti Watukura tanggal 27 Juli tahun 902. Prasasti tersebut adalah prasasti tertua yang menyebutkan adanya jabatan Rakrian Kanuruhan,
yaitu semacam jabatan Perdana Menteri. Sementara itu jabatan Rakrian Mapati pada zaman Balitung merupakan jabatan putra mahkota yang dipegang oleh Empu Daksa. Prasasti Telang tanggal 11 Januari tahun 904 berisi tentang pembangunan komplek penyeberangan bernama Paparahuan yang dipimpin oleh Rakai Welar Empu Sudarsana di tepi Bengawan Solo. Balitung membebaskan pajak desa-desa sekitar Paparahuan dan melarang para penduduknya untuk memungut upah dari para penyeberang. Prasasti Rumwigai 904 M berisi tentang permohonan pengurangan besarnya pajak di desa Rumwiga kepada Dyah Balitung. Permohonan ini dikabulkan oleh Raja. Prasasti Rumwiga II 905M berisi tentang aduan masyarakat di desa Rumwiga atas perkara penyelewengan pajak kepada Empu Daksa pada saat masih menjabat sebagai Mahamantri I Hino di era Dyah Balitung. Prasasti Poh tanggal 17 Juli tahun 905 berisi pembebasan pajak desa Poh untuk ditugasi mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya dan Silunglung peninggalan raja sebelumnya yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Raja ini merupakan kakek dari Empu Daksa dan Permaisuri Balitung. Prasasti Kubu-Kubu tanggal 17 Oktober tahun 905 berisi anugerah desa Kubu-Kubu kepada Rakrian Hujung Dyah Mangarak dan Rakrian Matuha Dyah Majawuntan karena keduanya berjasa memimpin penaklukan daerah Bantan. Beberapa sejarawan menafsirkan Bantan sebagai nama lain dari Bali. Istilah Bantan artinya korban, sedangkan Bali artinya persembahan. Prasasti Mantiasi tanggal 11 April tahun 907 berisi tentang anugerah kepada 5 orang patih bawahan yang berjasa dalam menjaga keamanan saat pernikahan Dyah Balitung. Dalam prasasti ini disebutkan pula urutan raja-raja Medang yang memerintah sebelum dirinya. Prasasti Kinewu menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Sulakpaksa Paroterang, bulan Margasina tahun 829 Sakat tanggal 12 November tahun 907 Masehi. Sri Maharaja Rake Watu Kura Dyah Balitung Sri Iswara Kesawa Samarotungga memberikan anugerah kepada Ratna, kepala desa, di desa Kinwu berupa pembebasan pajak, karena ada keluhan dari mereka, sehingga tidak sanggup lagi menggarap sawah. Pada tahun 907 tersebut Balitung juga memberikan prasasti Rukam di desa Rukam sebagai hadiah untuk neneknya yang bernama Rakrian Sanjiwana dengan tugas merawat bangunan suci di Limung. Ditemukan prasasti Benggel di daerah hutan di Nganjuk Bertari 908M. Meski belum terbaca secara keseluruhan, namun dari angka tahun diterbitkan prasasti ini diduga masih keluaran Maharaja Dyah Balitung. Prasasti Kaladi, berangkat tahun Saka 831 atau Masehi 909, Prasasti Kaladi ditemukan di area Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Prasasti dituliskan bahwa daerah di Kaladi, Gayam, dan Piapiak desa-desa tersebut berada di Kabupaten Sidoarjo, dijadikan sima beserta karena hutan di sekitar desa tersebut membuat penduduk ketakutan akibat adanya perampok-perampok yang sering menyerang mereka di daerah hutan tersebut. Hutan tersebut akhirnya dijadikan sawah sehingga penduduk kembali tenang dan dapat beraktivitas seperti semula. Prasasti Tulangan Bertraih 832 Saka, 910 M, yang ditemukan di Jedung, Mojokerto, Jawa Timur, diperkirakan merupakan prasasti terakhir yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung. Dalam prasasti Tulangan ini memakai gelar Ri Maharaja Rakai Galuh Dyah Garuda Muha Ri Darmodaya Mahasambu. Pengangkatan Dyah Balitung sebagai raja kemungkinan besar melahirkan rasa cemburu di hati Empu Daksa, yaitu putra raja sebelumnya yang tentunya lebih berhak atas tahta kerajaan Medang. Empu Daksa yang menjabat sebagai Rakai Hino ditemukan telah mengeluarkan prasasti Taji Gunung tanggal 21 Desember tahun 910 tentang pembagian daerah Taji Gunung bersama Rakai Gurunwangi. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa, Rakai Gurunwangi mengangkat dirinya sebagai Maharaja pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi dan awal pemerintahan Rakai Watuhumalang. Berdasarkan prasasti Plaosan, Rakai Gurunwangi diperkirakan adalah putra Rakai Pikatan. Dyah Balitung berhasil naik tahta menggantikan Rakai Watuhumalang diperkirakan karena kepahlawanannya menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus.
Mungkin Rakai Gurunwangi yang menyimpan dendam kemudian bersekutu dengan Empu Daksa yang masih keponakannya. Rakai Gurunwangi dan Daksa masing-masing adalah anak dan cucu Rakai Pikatan. Sejarawan Bucari yakin bahwa pemerintahan Dyah Balitung berakhir akibat pemberontakan Empu Daksa. Pada Prasasti Taji Gunung 910 Masehi, Daksa masih menjabat sebagai Rakai Hino. Sedangkan pada Prasasti Timbangan Wungkal 913 Masehi, ia sudah bergelar Maharaja. Sumber sejarah: Prasasti Wanua Tengah 3 yang menyebut tanggal naik tahta Balitung, dan Prasasti Waturidang, prasasti terakhir yang dikeluarkan oleh Balitung pada tanggal 22 Maret tahun 910. Boek Hori, Novida Abbas ed. 2016 Liangan. Mozaik Peradaban Mataram Kuno di Lereng Sindoro. Second edition. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.